Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Panas lagi memanas sekarang kasus Lesti ya. Jadi begini, beberapa 2 hari kemarin ya tiba-tiba muncul di TikTok, di YouTube short video yang ketika mbak-mbak yang baju hijau tuh ya, makanya akhirnya gue pakai baju hijau juga saking geramnya itu. Ada statement yang buat saya itu sangat mengganggu banget ya, terkait Lesti Kejora, terkait hak cipta, royalti ya, performing right ya, mechanical right, yang statementnya itu menurut saya itu nggak masuk akal ya. Kita akan bahas itu ya, khususnya Lesti lovers ya. Sebenarnya kalian tahu lah, saya kalau membahas Lesti itu jarang masalah kehidupan pribadi, saya hanya membahas masalah karya ya, meriak lagu-lagunya Lesti itu yang saya lebih senang daripada mengorek hal-hal terkait yang ya, apalagi masalahnya kayak beginian nih. Oke, namun seperti biasa sebelum kita bahas videonya ya, teman-teman yang bersedia bergabung di sini, khususnya Lesti lovers, Leslar lovers, bantu saya dengan cara subscribe, like, comment, and share di Kas Entertainment. Check it out. Oke guys, sebelum kita react videonya, kalian lihat dulu ya beberapa hari kemarin, mungkin ini warawiri di TikTok, di YouTube, short video dan lain sebagainya, video mbak-mbak yang pakai baju hijau, dan inilah videonya. Dia nggak bagus nyanyi lagu itu, nggak mungkin dia menang, nggak mungkin sekarang dia jadi artis. Harusnya tahu terima kasih dong. Kita ketemu, ini maunya apa? Padahal Apa aja sih? mungkin boleh dikatakan lagu itulah yang mengangkat namanya. Dia bisa Gitu menang di acara itu karena lagu tersebut. Kalau dia nggak bagus nyanyi lagu itu, nggak mungkin dia menang, nggak mungkin sekarang dia jadi artis. Harusnya tahu terima kasih dong. Buat Lesti Kejora, mudah-mudahan semua yang kami lakukan bisa dimengerti, dan kami tidak berharap tidak ada Lesti-Lesti yang lain yang kejadian yang seperti ini. Betul. Gitulah, kita berharap semuanya saling menghargai. Aduh mbak, saya nggak tahu dia ngasih nalar itu seperti apa. Bagai Ranting Yang Kering itu lagu yang menghantarkan Lesti menjadi juara di Dangdut Academy. Saya bukan Lesti lovers garis keras, tetapi saya memantau semua kegiatan Lesti dari 2014 sampai sekarang tuh, walaupun tidak secara keseluruhan, tetapi untuk lagu-lagu yang memorable pada waktu di Academy itu ya kita semua pasti tahu lah ya. Zainal, terus juga lagu Ampunilah, Keramat, ya kan. Terus apa itu yang TSD yang satunya, Cinta Bukanlah Kapal kalau nggak salah ya. Terus ada Nirmala apa segala macam. Jadi banyak ya. Kalau Ranting Yang Kering nggak ada seingat saya. Tapi teman-teman Lesti lovers boleh komentar ya. Apakah lagu itu pernah dibawakan Lesti ketika di ajang pencarian bakat Dangdut Academy 2014 itu? Menurut saya nggak ada ya. Nah, kalau tiba-tiba Lesti membawakan yang 2018 di mana tuh, di Majalengka kan pernah ada tuh. Ya Lesti menyanyikan lagu itu off air, udah lama banget ya. Sebenarnya pengen saya react, tapi kalau sekarang nggak mungkin karena itu kan ketika Lesti masih belum hijab ya. Itu nggak bisa, nggak ada kolerasinya dengan statement mbak-mbak ya yang saat ini lagi viral ya, pengacara asisten pengacaranya Om Yoni Dores ya, yang menuntut Lesti terkait penggunaan lagu tanpa izin hak cipta, katanya di cover di YouTube. Dan menurut saya kalau cover lagu itu kan dia menyanyikan lagu orang lain ya, terus didistribusikan di YouTube atau apa lain sebagainya. Saya juga sering cover lagu ya, tetapi dia secara otomatis kalau lagunya dia bisa berbagi hasil, terus juga kalau lagunya itu kita pakai musik originalnya, dia bisa ke take down ataupun tidak bisa sama sekali, tidak bisa dimonetize, karena itu memang sudah diatur oleh publishernya kerjasama dengan segala platform musik. Jadi kita tidak bisa mengambil apapun. Makanya teman-teman tahu kan kalau tiba-tiba saya bikin review react lagu, musiknya saya senyapkan, terus videonya mungkin saya potong-potong. Saya menghindari yang namanya copyright karena itu memang akan melanggar ya. Tetapi saya lihat di sini Lesti sama sekali tidak pernah mengcover lagu Bagai Ranting Yang Kering. Nggak ada saya lihat ya, kalau di cover di YouTube terus dipublish di channelnya Lesti misalnya ataupun di Leslar Entertainment, saya tahu saya nggak ada ya. Kalian boleh komen apakah itu ada. Tapi yang pasti saya sudah cari di semua YouTube, di platform musik yang lain saya cari, sengaja saya scroll, nggak ada perasaan. Jadi mbak ini udah pasti meleset statementnya ya. Terus Bagai Ranting Yang Kering justru menurut saya lebih melekatnya ke siapa ini,
Aulia kalau nggak salah ya, yang versinya sudah dirubah musiknya, terus dibawakan orang di mana-mana setiap lomba-lomba di daerah. Itu lagu memang bagus sih guys. Terus juga kalau dikatakan Lesti menjadi juara gara-gara membawakan lagu itu nggak mungkin karena banyak faktor guys ya. Kita tahu lah Lesti suaranya seperti apa, kita tahu ya, dia menjadi juara bukan karena membawakan lagu itu loh ya, tetapi karena memang attitude-nya yang bagus, suaranya jangan tanyakan lagi, lagu apapun penjiwaannya sangat bagus. SMS juga bukan hanya dari Jawa Barat tetapi Indonesia bahkan sampai ke luar negeri. Kita tahu itu bagaimana support yang dilakukan Lesti Lovers pada masanya ya, untuk mendukung Lesti sehingga menjadi juara. Itu masalahnya ya, itu sehingga Lesti juara itu ya itu, bukan karena lagu Bagai Ranting yang Kering tadi. Itu meleset banget sih mbaknya ya. Aduh, saya nggak tahu seperti apa masalah ini akan bergulir, tetapi yang pasti mudah-mudahan bisa cepat kelar, bisa selesai. Dan ini bukanlah masalah yang harus kita takutkan, karena sesungguhnya tadi juga saya mendengarkan juga statement dari Pak Tun RM ya, terkait masalah Lesti dan Om Yoni Dores ya. Coba kita dengarkan ya. 113 ketentuan pidana itu ada 4 ayat pasal 113 itu. Nah, saya jabarkan saja untuk ayatnya ya. Itu untuk pertama ya, itu ayatnya ayat 1 itu setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi ya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 huruf I ya, untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau pidana denda paling banyak 100 juta rupiah. Nah, apa itu huruf I? Nah, huruf I itu di dalam pasal 9 itu pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan penyewaan ciptaan. Nah, jadi kalau pasal 113 ayat 1 itu orang yang dapat dipidana ya, yang melakukan pelanggaran hak cipta untuk melakukan penyewaan ciptaan. Untuk melakukan penyewaan ciptaan itu biasanya bukan lagu, tetapi karya atau ciptaan program komputer misalnya, atau sinematografi. Nah, sementara lagu tidak dalam kategori itu. Sehingga kalau kita mencoba dugaan tindakan Lesti ya, yang menyanyikan lagu di panggung kemudian mengupload ya, lagu yang di cover ya, atau mengcover lagu ya, kemudian terdistribusi atau terupload di YouTube. Nah, dihubungkan dengan pasal 113 ayat 1 ya, di mana tindak pidananya adalah pelanggaran hak ekonomi dalam hal penyewaan ciptaan, ini tidak masuk. Itu guys, itu jadi tidak masuk ya, karena Lesti menyanyikan di panggung, terus ada pihak dari EO mungkin ataupun video amatir yang memvideokan itu terus mengupload videonya ke YouTube, bukan YouTube Lesti ya, YouTube siapapun lah itu ya. Itu kalau secara hukum dikenakan ke Lesti, ini nggak masuk. Ini pakar hukum loh. Ini seorang pengacara loh yang berbicara ya. Coba kita lanjut. 113 ayat 1 ini pidananya tidak masuk untuk Lesti. Unsur pidananya tidak terpenuhi. Nah, itu menurut saya. Kemudian yang kedua ya, itu pasal 113 ayat 2. Setiap orang yang dengan tanpa hak atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 huruf C, huruf D, huruf F atau huruf H. Huruf C, huruf D, huruf F atau huruf A ya, atau huruf H. Untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan pidana denda paling banyak 500 juta rupiah. Kita lihat huruf C, huruf D, huruf F, huruf H, C, D, F, H. Nah, huruf C ini terkait dengan penerjemahan ciptaan. Kalau penerjemahan ciptaan itu diartikan berarti menerjemahkan suatu ciptaan. Ya, kita kasih contoh misalnya lagu Inggris, kemudian diterjemahkan, kemudian komersilkan. Cocok nggak tuh dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan, yang dituduhkan kepada Lesti? Nggak cocok. Nah, kemudian huruf D, pengadaptasian, pengaransemenan, pentransformasian ciptaan. Nah, kita ketahui nyanyi di panggung itu hanya menyanyikan Lesti, kemudian mengcover ya, mengcover apakah tindakan merubah atau merubah aransemen?
apakah merubah musik? Ya, nah tentu ya kita tidak tahu ya. Kalau hanya mengcover saja, ya mengcover saja, maka menurut saya juga tidak masuk untuk huruf D. Nah, kemudian huruf F, pertunjukan ciptaan. Nah, pertunjukan ciptaan ini ya memang masih ada korelasinya, karena pertunjukan ciptaan itu dapat diartikan membawakan sebuah lagu dalam pertunjukan, menyanyikan sebuah lagu dalam pertunjukan. Ini masih ada korelasinya, ya. Tetapi jangan lupa, ketika Lesti menyanyikan lagu seseorang yang dinilai tanpa izin tadi di atas panggung, kita harus tahu apakah Lesti ini menyanyikan sendiri, ya, itu menyelenggarakan acara sendiri tanpa IO, tanpa produser, kemudian menerima uang tiket sendiri. Apakah seperti itu? Nah, kalau kejadian itu sudah lama, Lesti juga itu saya rasa masih lugu ya, hanya seorang penyanyi. Tentu IO-nya bukan dia, tentu ada produsernya. Ya, tentu ada IO-nya, tentu ada produsernya. Nah, berarti yang diduga melakukan pelanggaran hak ekonomi, jika ya pelanggarannya itu hak ekonominya adalah pertunjukan ciptaan, justru saya melihatnya yang diduga melakukan pelanggaran hak ekonomi adalah orang atau badan hukum yang menyelenggarakan acara. Yes. Nah, di sini guys, di sini artinya diduga ya, diduga kalau di sini terjadi pelanggaran ya, yang harus dituntut bukan Lesti. Kalau kejadian yang 2018 ketika Lesti belum seprofesional sekarang, saya yakin pada waktu itu juga Lesti kan belum Leslar Entertainment, belum, dia masih dipegang sama Indosiar. Dia ketika di Majalengka itu otomatis diundang ya sebagai seorang penyanyi panggung di sebuah hajatan, terus menyanyikan lagu itu. Kalaupun di situ misalnya harus ada keterkaitan hukum, maka di situ kan ada EO, pihak penyelenggara ya. Itu yang harusnya misalnya dikenakan somasi ataupun apalah istilahnya, bukan ke Lesti. Jadi nggak nyambung menurut saya antara nggak ada kolerasinya antara yang Yoni Dores ajukan gugatannya terhadap Lesti kalau terkait lagu Bagai Ranting yang Kering ya, ketika Lesti membawakan lagunya mungkin pada waktu di panggung ya. Ini beda tipis sama kejadiannya dengan kejadian yang Agnes Mo ketika dituntut oleh pencipta lagu Ari Bias ya, membawakan lagu apa tuh, Bilang Saja ya. Beda-beda tipis. Jadi yang dituntut menurut saya lagi-lagi ya, berdasarkan apa yang saya tahu, saya tanyakan pernah juga ke teman-temannya pengacara, adalah pihak penyelenggara, pihak EO ya, sama seperti Lesti. Sementara yang pihak Yoni Dores justru lebih menekankan kepada lagu yang di cover di YouTube. Ini lebih lagi ini, tapi nggak tahu lah, mungkin mereka-mereka dari kuasa hukumnya Om Yoni Dores sudah mengumpulkan data dan lain sebagainya. Kita lihat saja perkembangannya guys. Aduh, ribet banget, ribet. Saya nggak tahu lagi ini mesti seperti apa ya. Yang pasti kita akan support Lesti, kita akan berharap ini bukanlah masalah besar, yang tentunya ada jalan damai, ada jalan tengah, yang sampai ya Lesti kita tahu lah dia tenang-tenang saja, dia tidak pernah senggol orang, dia fokus berkarya dengan keluarganya juga ya, dengan karirnya itu yang paling the best ya. Oke lah teman-teman, sebegini saja reaksi saya ya. Kita semua sudah melihat seperti apa tadi dari seorang pengacara ya, statementnya juga seperti apa viralnya kasus ini lagi hangat-hangatnya ya. Yang terbaik untuk Lesti tentunya kita doakan ya. Baik teman-teman, kita berpisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.